Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Adifa Nun Azahra dari kelas 11-4. Kali ini aku bakal menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berinteraksi, memiliki kesadaran bersama sebagai anggota, dan saling mempengaruhi. Ciri-cirinya yang pertama meliputi kesadaran diri, adanya hubungan timbal balik, struktur yang berpola, dan berbagai faktor pengikat seperti kesamaan kepentingan ataupun darah. Syarat terbentuknya adalah adanya hubungan timbal balik antara anggota dan anggota, faktor yang mengikat mereka menjadi satu. Lalu ada bentuk-bentuk kelompok sosial menurut ahli. Yang pertama ada Emil Durkheim, kelompok sosial dengan solidaritas mekanik, sederhana, ikatan karena kesamaan. Lalu yang kedua ada kelompok dengan solidaritas organik, kompleks, ikatan karena saling ketergantungan. Lalu yang kedua dari Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft, itu kelompok atas dasar ikatan batin, contoh keluarga, RT, kelompok adat. Lalu ada Gesellschaft, itu kelompok berdasarkan kepentingan rasional, contohnya itu organisasi politik, perusahaan, dan masih banyak lagi. Lalu ada Charles Hutton Cully, di mana itu ada primary group atau kelompok primer, itu hubungannya akrab, tatap muka, intim, dan permanen. Contohnya itu ada keluarga, sahabat, dan masih banyak lagi. Lalu ada secondary group, itu kelompok sekunder, hubungan formal, kurang akrab, untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu ada organisasi di sekolah, lalu partai politik. Lalu ada William Graham Sumner, itu ada in-group atau kelompok kita yang memiliki rasa dekat. Lalu ada out-group, itu untuk kelompok mereka yang cenderung ada jarak atau persaingan. Lalu ada menurut Sudiono Sukanto, itu ada berdasarkan kelompok kecil yang memiliki interaksi intensif atau langsung, misalnya keluarga, kelompok diskusi kecil. Lalu ada kelompok besar, hubungan kurang intensif, biasanya formal, misalnya kayak negara, organisasi internasional. Lalu ada bentuk kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama itu ada kerumunan, sekumpulan orang yang berkumpul tanpa perencanaan. Misalnya ada penonton konser, orang berkerumun karena kecelakaan. Lalu yang kedua ada massa, orang yang lebih besar sifatnya loh. Terus bisa spontan atau direncanakan, misalnya demo, aksi solidaritas. Lalu ada publik. Publik ini kelompok orang yang tidak harus hadir bersama tapi punya perhatian yang sama terhadap suatu isu, misalnya pembaca koran, netizen yang membahas suatu isu tertentu. Lalu ada pola hubungan dalam kelompok sosial. Yang pertama, hubungan horizontal, kedudukan relatif sejajar tanpa perbedaan derajat mencolok. Contohnya, kelompok belajar teman sebaya. Lalu ada hubungan vertikal, ada hierarki atau perbedaan kedudukan. Contohnya guru, murid, atasan, bawahan. Lalu ada hubungan formal, berdasarkan aturan, norma, atau struktur organisasi yang jelas. Contohnya rapat OSIS, organisasi perusahaan. Lalu ada hubungan informal, lebih ke arah pertemanan, kekeluargaan, spontan. Contohnya lagi nongkrong bareng teman ataupun kumpul bersama keluarga.